Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Tanjung, NIM 1121045, kelas HKB, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Ini adalah jawaban UTS dari pelajaran SPI, yang mana soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalu. Sebutkan siapa saja yang termasuk pada kelompok as-sabiqunal awwalun tersebut. Jawabannya adalah as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang dari kalangan keluarga dan sahabat yang pertama kali masuk Islam. Di antara yang paling awal masuk Islam yang tergolong as-sabiqunal awwalun sesuai urutan masuk Islamnya adalah yang pertama Siti Khadijah bin Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar alaihi salam, yang keempat Zaid bin Haritsah, yang kelima Utsman bin Affan, yang keenam Zubair, yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedelapan Tolhan bin Ubaidillah, yang kesembilan Abdurrahman bin Auf, dan yang kesepuluh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Soal yang kedua adalah jelaskan Arab pra-Islam tentang asal-usul bangsa Arab. Jawabannya adalah bangsa Arab adalah salah satu dari suku bangsa Semitik yang mayoritasnya adalah penduduk di dunia Arab, baik di Timur Tengah maupun Afrika Utara, serta sebagian minoritas penduduk Iran, Turki, serta komunitas diaspora lainnya yang di berbagai negara. Seseorang yang umumnya dianggap sebagai Arab dapat dilihat dari latar belakang mereka, baik secara etnis, bahasa, maupun budayanya. Yang B adalah kerajaan-kerajaan sebelum Islam datang. Jawabannya adalah pemerintahan sebelum Islam di Jazirah Arab terdapat dua macam, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh raja pada suatu kerajaan dan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala suku. Di antara pemerintahan yang berbentuk kerajaan, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Yaman. Kerajaan Yaman adalah salah satu negeri Arab yang subur. Dan yang kedua, Kerajaan Hirah. Kerajaan Hirah adalah kerajaan kecil yang berada di bawah naungan Persia. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Syam. Kerajaan Syam adalah sebagai perlindungan kafilah Romawi dari bangsa Arab pedalaman yang suka berampok. Poin yang C adalah jelaskan sistem politik Arab pra-Islam. Jawabannya adalah pada masyarakat Arab pra-Islam sudah banyak ditemukan tata cara pengaturan dalam aktivitas kehidupan sosial yang dapat dibagi pada beberapa sistem-sistem yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah sistem politik atau pemerintahan Arab pra-Islam. Ada tiga kekuatan politik besar yang perlu dicatat yang memiliki hubungan dengan sistem pemerintahan Arab pra-Islam, yaitu yang pertama adalah Kekaisaran Nasrani Bizantin, yang kedua adalah Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dan yang ketiga adalah dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Poin selanjutnya adalah jelaskan kepercayaan Arab pra-Islam. Jawabnya adalah bangsa Arab pada masa pra-Islam memiliki kepercayaan yang beragam, namun sebagian besar adalah penyembah berhala, sebagian kabilah ada pula yang menyembah benda alam, binatang ataupun jin, dan ada pula sekelompok kecil yang menjalankan monoteisme Ibrahim atau din al-Hanafiyah. Poin selanjutnya adalah jelaskan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Jawabannya adalah sebelum Islam datang, masyarakat bangsa Arab dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, yang dimana pada zaman itu dianggap sebagai sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral dan manusia yang hidup dengan penuh hasrat atau hawa nafsu yang tiada batasnya tanpa menggunakan akal pikiran mereka. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang lama, yang mana masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang bisa membimbing mereka. Poin selanjutnya adalah jelaskan ekonomi Arab pra-Islam. Jawabannya adalah sebelum cahaya Islam datang di negeri Arab, kondisi ekonomi Arab pra-Islam cukuplah maju, yang mana mayoritas hasil kerajinan yang ada di Arab seperti jahit menjahit, menyamak kulit dan sebagainya
Dan sekalipun begitu, di tengah jazirah Arab terdapat pertanian dan pengembalaan hewan ternak, dan adapun aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para bangsawan. Perniagaan yang telah menjadi darah daging bagi bangsa Arab membuat menjamurnya pusat-pusat perdagangan di berbagai wilayah Arab. Maka dari itu, perekonomian pada Arab pra-Islam cukuplah maju. Poin selanjutnya adalah jelaskan kesenian dan kebudayaan Arab pra-Islam. Jawabannya, budaya bangsa Arab sebelum Islam datang dinamakan budaya jahiliyah atau budaya kebodohan, yaitu budaya yang dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Budaya ini ditandai dengan tradisi minuman keras, berjudi, suka berkelahi, mudah berperang, dan tidak menghormati wanita. Selanjutnya adalah arsitektur Arab pra-Islam. Jawabannya adalah arsitektur Islam adalah suatu arsitektur atau hasil usaha manusia. Perkembangan arsitektur Islam sangatlah luas, yang mana meliputi bangunan tempat tinggal dan keagamaan. Konsep pemikiran arsitektur Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, keluarga Nabi, khalifah, ulama, dan cendekiawan muslim. Dalam pembangunannya, arsitek Islam ini memegang faktor fisik dan metafisik, yang mana faktor fisik adalah wujud fisik arsitektur yang harus sesuai ajaran Islam, sedangkan faktor metafisik adalah mampu membuat penghuninya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjamin penghuninya merasa aman dan nyaman serta mendorong agar pemiliknya selalu bersyukur. Poin selanjutnya adalah jelaskan ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Jawabannya adalah sebelum Islam datang. Poin yang selanjutnya adalah jelaskan ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Jawabannya adalah sebelum Islam datang, bangsa Arab mengalami keterpurukan. Mereka terjebak dalam kejahilan sehingga mereka menyembah pohon, berhala, dan benda lainnya. Namun, dari segi ilmu pengetahuan, salah besar bagi kita mengatakan bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang bodoh dari segi ilmu pengetahuan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang membanggakan kala itu. Sejarah mencatat beberapa ilmu pengetahuan yang dikuasai bangsa Arab pra-Islam, yaitu ilmu yang pertama adalah ilmu astronomi, yang kedua ilmu meteorologi dan geofisika, yang ketiga ilmu nasab, dan yang keempat adalah ilmu dedukasi, yang mana berguna dalam dunia perdetektifan. Dan poin yang terakhir adalah jelaskan silsilah keturunan Arab pra-Islam. Jawabannya adalah bangsa Arab adalah salah satu dari suku bangsa Semitik yang mayoritasnya adalah penduduk di dunia Arab, baik di Timur Tengah maupun Afrika Utara, serta sebagian minoritas penduduk di Iran, Turki, serta komunitas diaspora lainnya yang di berbagai negara. Seseorang umumnya dianggap sebagai orang Arab dapat dilihat dari latar belakangnya, baik secara etnis, bahasa, dan budayanya. Secara politis, orang Arab adalah mereka yang berbahasa ibu Arab dan berayah keturunan Arab pula. Soal yang ketiga adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Mekah. Jawabannya adalah periode Mekah merupakan fase awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita duka di periode ini. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menerapkan strategi dakwah yang selalu berbeda-beda, yaitu dakwah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Dan pada periode inilah turun Al-Quran yang ketiga itu. Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah yang selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari sampai Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Soal yang keempat adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Madinah. Jawabannya, dalam periode Madinah, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Langkah awal Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan hal tersebut adalah dengan membangun masjid untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis.
lalu mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian mengadakan perjanjian saling membantu sesama kaum muslimin maupun non-muslim. Dalam periode ini terjadi 3 kejadian penting, yaitu pertentangan antara kaum Yahudi dan Muslim, perjanjian Hudaibiyah, dan peristiwa Fathu Makkah. Dan soal yang terakhir adalah surat apa yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mensyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jawabannya adalah dalil dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi adalah surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, dan dalil dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan adalah surah Al-Hijr ayat 94.